Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam melaksanakan sholat Jum'ah bersama di Masjid Ijtihadul Islam ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pencerahannya kita bisa mengetahui dan memahami apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, sehingga kita mampu dan rela untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah dan menjauhi larangannya. Hadirin sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk selalu meminta, memanjatkan doa kepada Allah. Baik dalam keseharian kita maupun dalam kejadian-kejadian yang sangat luar biasa seperti hari ini. Bagaimana di negeri Palestina, saudara-saudara kita yang banyak dibantai oleh Zionis. Dan kita diperintahkan, khususnya Persatuan Islam, membuat maklumat untuk selalu berdoa, mendoakan para mujahidin, masyarakat Palestina. Di setiap kali sholat kita, baik sholat yang wajib maupun sholat sunat, untuk selalu mendoakan, bermunajat kepada Allah untuk membebaskan saudara-saudara kita yang tertindas, kaum mukminin yang mustad'afin di Palestina dan para mujahidin yang sedang berjuang di sana. Mudah-mudahan apa yang kita doakan hingga saat ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Perintah berdoa itu seperti tadi di dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sebuah perintah kepada kita selaku umat Islam untuk selalu berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengijabah. Kita sering mendengar, insya Allah doa itu akan selalu diijabah oleh Allah. Ya, akan diijabah oleh Allah, tetapi kita juga harus tahu, harus memahami, di dalam doa keseharian kita banyak sekali yang belum terijabah. Bukan tidak terijabah, tetapi belum terijabah. Lantas apa yang menyebabkan doa tersebut itu tidak terijabah? Banyak sekali sebetulnya. Sekurang-kurangnya khotib di sini ingin mengingatkan diri khotib sendiri. Umumnya para hadirin sekalian, sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ada
sekurang-kurangnya 5 yang menjadi halangan bagi kita, doa-doa kita belum terijabah. Di dalam surat Al-Mu'min tadi ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Artinya orang yang sombong itu digambarkan, kalau di dalam surat ini digambarkan bahwa orang yang tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah itu disebutnya orang sombong. Bahkan orang sombong itu jelas-jelas akan masuk neraka jahanam. Seperti halnya iblis yang menyombongkan diri bahwa dia sangat lebih mulia daripada manusia. Maka dari itu selalulah kita berdoa kepada Allah. Namun tadi doa kita, apa yang menyebabkan doa kita itu terhalang? Salah satunya adalah yang pertama, hati yang kosong atau lalai. Lalai di dalam surat, di dalam hadis At-Tirmizi, yang artinya, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang hatinya lalai. Lalai dari segi apa? Dia tidak bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Saucapna, saujeratna, kira-kira begitu. Jika doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dengan kalau kosong hati, kalau artinya itu tidak bersungguh-sungguh. Rabbana, engkau ngadoa, Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, gitu. Atina fid dunya hasanah, datangkanlah kepada kami itu di dunia itu kebaikan. Engkau ngadoa tapi tersungguh-sungguh, saujratna we gitu. Karena biasa gitu, dianggap biasa. Nah itu salah satu dianggap hati yang kosong atau lalai. Tadi dalam Al-Tirmizi mengatakan seperti itu. Dan perintah doa itu dengan sesungguh hati, seperti yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu terangkan di dalam salah satu hadisnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau kehendaki, dan rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Rasulullah pernah menyatakan dan mencontohkan terhadap satu doa yang seolah-olah doa itu tidak serius gitu loh. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau kehendaki. Bukan begitu kalau doa. Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah aku. Bukan ampunilah aku jika engkau kehendaki. Seolah-olah kosong gitu, tidak sungguh-sungguh. Dan rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Akan tetapi, ini lanjutan hadisnya, akan tetapi hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam meminta atau berdoa, karena Allah sama sekali tidak ada yang memaksa. Jadi tidak ada paksaan. Kita itu berdoa kepada Allah bukan memaksa Allah. Dari manusia kepada sang pencipta itu namanya doa. Dari pimpinan ke bawahan itu namanya perintah. Dari Allah ke kita itu namanya perintah. Maka doa itu harus tegas. Ya Allah, ampunilah aku. Tidak usah memakai jika engkau berkehendak, karena itu seolah-olah kosong. Hatinya lalai di dalam keyakinan bahwa Allah itu, padahal Allah itu maha berkehendak gitu loh kira-kira. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Doa yang terhambat, tidak disegerakan, dikabulkan. Itu karena masalah amar ma'ruf nahi mungkar kita tinggalkan. Kita tidak, ketika kita ngobrol dengan teman, ngobrol dengan saudara, itu hanya
ngobrol ngaler ngidul anu teu aya hartosna, kira-kira begitu. Tetapi ketika dia dimasukkan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada suatu kebaikan, mengobrolkan sesuatu yang bermanfaat untuk apa? Karena kita sering misalkan dalam pengajian mendapatkan ilmu, walaupun hanya satu ayat kita sampaikan bahwa mencari ilmu itu adalah wajib, mencari ilmu itu adalah jihad. Itu juga sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ketika hal ini kita lalaikan di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tidak pernah melarang kepada orang yang akan melakukan mungkar, kemungkaran, maka doa-doa kita itu akan tertahan. Makanya mestinya setiap hari kita harus muhasabah. Apakah yang pernah kita lakukan, apakah yang sudah kita lakukan dalam satu hari ini? Apakah kita pernah mendakwahkan sesuatu kepada teman atau berbicara sesuatu yang bermanfaat, yang itu menjadikan sesuatu ilmu yang bermanfaat demi tegaknya Islam, misalkan begitu. Nah, itu yang harus kita coba sadari, bahwa bila itu tidak pernah terjadi dalam diri kita, bila kita melalaikan hal itu, maka doa-doa kita itu masih tetap tertahan. Yang ketiga, memakan makanan yang haram dan memakai pakaian yang haram. Ini dicontohkan dalam suatu hadis yang dimana Rasulullah pernah menceritakan tentang seseorang yang berjalan dalam perjalanan yang sangat-sangat jauh, karena terlihat dari wajah mukanya yang kotor karena debu, kemudian rambutnya acak-acakan dan agak gimbal gitu, agak merapat. Kemudian dia melaksanakan sholat, kemudian dia berdoa. Rasulullah melihat itu dan Rasulullah mengetahui bahwa apa yang dia doakan tidak akan terkabul, karena apa yang dia makan, dia memakan yang haram, apa yang dia pakai didapat dari barang yang haram. Nah, itulah juga salah satu yang harus kita coba sadari, coba pikirkan. Pernahkah dalam tubuh kita memakan sesuatu makanan yang haram, yang mengakibatkan doa-doa kita itu tidak terijabah? Tadi kalau kembali dengan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ada sebuah hadis dari Abu Huzaifah bin Al-Yaman. Rasulullah pernah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Perintah, hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi mungkar. Atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan siksa dari sisinya kepada kalian. Kemudian kalian memohon kepadanya, namun doa tersebut tidak akan lagi diijabah. Artinya suatu bencana ketika datang dalam satu kaum, kita juga harus mencoba melihat apakah di sana amar ma'ruf nahi mungkar sudah terhenti atau hanya minim, atau kenapa juga orang-orang soleh bahkan dapat tertimpa juga musibahnya. Nah, itu juga doa-doa yang bisa mengakibatkan kita akan tertahan, karena nahi munkar, amar ma'ruf itu tidak pernah kita laksanakan. Kemudian di dalam makan makanan haram, berpakaian pakaian yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, didapatnya tidak diridhoi oleh Allah, tidak halalan juga tidak thayyiban. Nah, itu juga yang harus kita coba sadari, coba fahami bersama, bahwa nah hanya doa orang teh asa can kaijabah gitu. Kunaon tertahan doa kita itu. Nah, 3 dari tadi, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian hati lalai, sungguh-sungguh di dalam berdoa, kemudian mungkin masih ada makanan-makanan yang haram yang ada di dalam diri kita, yang perlu kita juga bersihkan dengan pertaubatan dan kalimat istighfar yang harus selalu kita panjatkan dalam keseharian kita. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari yang tadi, doa tidak terkabulkan atau tertahankan doa kita dari diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah berbuat zalim kepada sesama. Zalim yang asal katanya dari dolama, yadlimu, dulman, itu berarti menganiaya, menyakiti, curang, mengurangi timbangan, juga menghina. Bahkan dapat diartikan pula gelap atau kegelapan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dzulmu dulmatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim itu mengakibatkan kegelapan pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Juga dikuatkan di dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhallamu. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya antara kamu sesuatu yang diharamkan. Karena itu janganlah kamu saling menzolimi. Melihat kata zolim tadi, menganiaya terhadap sesama atau menyakiti hati sesama muslim, seperti halnya banyak sekali baik dalam ucapan, dalam tulisan, di media sosial ketika kita bantu masyarakat Palestina, mereka bilang keurnaon ngebantuan anu jauh tatangga orang oge masih keneh laripuh. Ini juga harus dipertanyakan keimanannya. Bukankah seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu saudara ibarat satu tubuh? Seharusnya difahami sampai ke sana bahwa mereka sedang menderita, ibarat kita menderita. Bukan berarti kita menegasikan tetangga kita, ya enggak juga. Tetap itu juga harus diperhatikan gitu. Tapi kalau kita lihat lebih mana yang kira-kira lebih membutuhkan tinimbang tetangga kita. Di saat masyarakat Palestina diserang, dibombardir, kemudian dia tidak bisa obat-obatan, bantuan tidak bisa masuk ke wilayah Gaza. Artinya mereka sangat membutuhkan. Walaupun mereka keimanannya sudah mungkin banyak sekali keimanannya sudah tidak diragukan lagi, lebih kuat daripada kita. Nah, hal tersebut yang harus coba kita juga resapi, bahwa beruntungnya diri kita di Indonesia anu aman tentrem gitu. Tapi doa kita betul dikabul-kabul gitu, seolah-olah tidak dikabul, padahal itu bukannya tidak dikabulkan, tetapi kita itu tertahan. Jadi persepsi kita mindset kita kita rubah, bahwa kita harus husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa kita akan dikabulkan. Tetapi prasyarat tadi, berdoa dengan sungguh-sungguh, hatena entong lalai, kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar harus tetap dijalankan. Yang keempat itu tidak boleh zolim terhadap sesama, termasuk di dalam perdagangan, misalkan pengurangan timbangan karena untung sehari tahun gitu. Itu juga salah satu doa yang tertunda, yang terhalang dari doa, terkabulkannya doa itu terhalang oleh hal-hal yang semacam seperti itu. Yang keempat adalah memutus silaturahmi. Memutuskan silaturahmi jelas di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa
wattaqullaha allazi sa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Jadi ini adalah sebuah perintah untuk menjaga silaturahmi, karena kalau kita memutus silaturahmi, jelas-jelas jaminannya adalah pasti neraka jahanam. Maka dari itu, khatib sekali lagi ingin mencoba mengingatkan terhadap diri kita bahwa pertama kita harus husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Doa kita itu bukan tidak diijabah, tetapi belum terkabulkan karena tertunda oleh hal-hal yang tadi, diantaranya dari 5 yang tadi, apakah masih ada dalam diri kita hal-hal semacam itu, atau jangan-jangan kita tidak sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Ente ngargepkeun kanu hate, encan siap orang narima naon anu dipanjatkeun ke Allah. Ya Allah, berilah hambamu ini kekayaan yang banyak. Jangan-jangan kita itu tidak siap untuk menerima kekayaan, karena dengan kekayaan itu boleh jadi kita menjadi kufur nikmat, kan begitu. Nah itu juga yang harus coba kita fahami, kita sadari. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan dengan waktu yang singkat ini ada guna dan manfaatnya untuk kita semua, karena kebenaran itu hanya datangnya dari Allah, sementara kesalahan ada dalam diri khatib. Mohon maaf atas segala kekurangannya, atas ketidaknyamanannya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.